Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian daripada paguyuban Sumaroh. Secara etimologi, paguyuban Sumaroh aliran yang didirikan oleh salah seorang yang bernama Sukirno Hartono. Nama paguyuban Sumaroh diambil dari kata guyub yang berarti harmoni atau rukun, dengan awalan pa dan akhiran an, kemudian menjadi paguyuban yang berarti perkumpulan atau organisasi kerukunan. Kemudian Sumaroh sendiri yang berarti menyerah. Jadi paguyuban Sumaroh ini yang berarti adalah kumpulan atau perkumpulan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pengertian menurut etimologi. Baik, secara terminologi, Sumaroh yang berarti pasrah atau keadaan menyerah secara total kepada Tuhan yang Maha merupakan esa deskripsi utama dalam praktek spiritual di paguyuban Sumaroh. Sumaroh merupakan praktek kebatinan yang mengutamakan kesadaran proses alamiah yang tidak bisa dipaksakan dengan kehendak dan tidak mungkin dikembangkan berdasarkan pedoman. Oleh karena itu, sujud menjadi ciri khas tersendiri dalam praktek peribadatan di paguyuban Sumaroh ini, dan seringkali disebut dengan sujud Sumaroh, yang berarti sujud dengan kondisi pasrah secara total. Baik, setelah kita mengetahui makna daripada paguyuban Sumaroh, kita bakal mengenal lebih dekat paguyuban Sumaroh ini. Paguyuban Sumaroh yang termasuk dalam kelompok aliran kepercayaan di Indonesia memiliki pengikut yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa. Pada saat ini, Sumaroh menjadi organisasi kebatinan dengan sekitar 6.000 anggota yang berpusat di Jakarta. Jakarta ini sebagai pemegang kepengurusan tertinggi pimpinan daerah. Sedangkan untuk wilayah pusat daerah diwakili oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang tersebar di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Itu untuk penyebaran paguyuban Sumaroh sendiri. Terdapat di berbagai tempat dan di berbagai penjuru, khususnya di tanah Indonesia. Baik, asal mula berdirinya aliran kepercayaan paguyuban Sumaroh dipelopori salah seorang tokoh yakni bernama Sukirno Hartono. Ia lahir pada tahun 1897. Sejak muda ia sudah tertarik pada ilmu-ilmu mistisme seperti tapa, tirakat, dan meditasi. Selain itu, ia juga memiliki ilmu warisan kanuragan dari orang tuanya. Akan tetapi ilmu kesaktian tersebut itu menurutnya tidak dapat membawanya kepada keselamatan. Dengan kata lain, bahwa pada waktu itu mayoritas orang bertapa dan bersujud pada Tuhan yang Maha Esa dengan maksud dan tujuan tertentu, bukan murni karena keimanan dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhan, dan sujud yang murni dengan tanpa ada maksud dan tujuan apapun, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkannya dan mencari guru yang lebih terpandang ilmunya dan dapat membawa ia dalam keselamatan lahir dan batin. Menurut Imam Suwarno, lahirnya Sumaroh berasal dari keprihatinan Sukirno Hartono sendiri melihat kondisi bangsanya yang pada kala itu masih dalam penjajahan Belanda, sehingga ia berdoa, bersujud, dan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam sujudnya, Pak Kino bertemu dengan para nabi, dan dalam doanya beliau memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar Indonesia terbebas dari penjajahan pada masa itu. Dan petunjuk yang waktu itu dapat adalah ketika Bapak Insinyur Soekarno, ternyata memang benar Pak Insinyur Soekarno
yang menjadi bapak revolusioner yang berhasil membebaskan Indonesia dari penjajahan pada masa itu. Kemudian di suatu malam Pak Kino berdoa dan doanya pun dikabulkan. Dengan cara diwahyukannya tuntunan Sumarah melalui Hakiki pada Soekarno Hartono pada tanggal 8 September di rumahnya. 1935 nomor 158 Yogyakarta. Hakiki sendiri ini artinya yaitu sumber otoritas spiritual kepada individu tertentu, yang artinya sama dengan guru sejati. Dalam doanya atau ketika ia sedang berdoa dan ia sedang bersujud, banyak sekali kejadian-kejadian yang ia temui ketika ia sedang sujud sumaruh. Di antaranya yaitu ketika ia diperhatikan peta dunia di langit. Di situ terlihat tentara Jepang sedang melintasi pantai Tiongkok, Singapura, dan Indonesia. Kejadian ini ia tafsirkan bahwasanya bangsa-bangsa tersebut akan bergabung kepada paguyuban Sumarah. Akan tetapi penafsiran dia meleset. Justru para tentara Jepang malah membantu bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Kemudian ada kejadian selanjutnya, yaitu ia menerima dawuh agar mengambil kelereng yang ada di dekatnya, dan setelah diambil ternyata kelereng itu sudah pecah dan tidak bulat lagi. Kejadian ini tafsirkan beliau bahwa dirinya saat itu mendapat dawuh untuk membulatkan iman umat manusia yang saat ini tidak bulat lagi. Kemudian ada lagi kejadiannya ketika pada saat ia sedang sujud sumaroh. Menurut perasaannya dalam melakukan sujud tersebut seolah-olah ia dekat dengan Tuhan. Tuhan itu hadir di hadapannya. Ia dianugerahi Tuhan sebuah mahkota yang berwarna-warni, berwarna biru muda, kuning muda, hijau muda, dan putih. Kemudian mula-mula memakainya itu terasa berat, terasa tidak sanggup. Akan tetapi lama-kelamaan rasa itu pun hilang, menjadi ringan. Ini ditafsirkan beliau yaitu ia sedang didapati atau diberi sebuah amanah untuk kedepannya, agar sebuah amanah atau sebuah dawuh kedepannya untuk mendakwahi atau paguyuban Sumarah ini. Kemudian Pak Kino setelah melewati peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ia alami di dalam sujud sumarohnya, Pak Kino mendapatkan wahyu untuk menyebarkan apa yang telah beliau dapat. Namun karena merasa banyaknya dosa yang pernah beliau dapat atau beliau perbuat, beliau merasa tidak sanggup untuk menyebarkannya setelah menerima perintah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menyebarkan ajaran sumaruh ke seluruh umat manusia yang imannya tidak bulat pada waktu itu. Karena yang tadi didapati dalam sujudnya bahwasanya ketika kelereng itu dia ambil pecah, dan itu bertanda ia harus membetulkan kelereng yang pecah itu, atau bisa diilustrasikan seorang manusia yang harus diajak dia ke aliran paguyuban Sumarah. Kemudian Sukino atau Pak Kino yang kemudian setelah mungkin dia bingung untuk menerima wahyu itu atau tidak, beliau menemui kawannya yaitu yang bernama Soeharto. Soeharto adalah orang yang paling aktif menyebarkan ajaran paguyuban, aliran paguyuban Sumaroh di Yogyakarta. Mulai dari tahun kisaran 1939 hingga 1950. Pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 27 Maret
yang diperingati sebagai hari lahirnya atau hari terjadinya peristiwa di mana aliran paguyuban Sumaroh ini lahir. Ini diakui oleh Bapak Insinyur Soekarno langsung. Jadi Bapak Insinyur Soekarno langsung pun telah mempercayai bahwa Sumaroh ini adalah organisasi penghayat kepercayaan. Jadi sudah dapat dukungan daripada presiden pada masa itu. Kemudian akhir daripada segalanya, sejarah mencatat bahwa Pak Sukirno Hartono harus mengembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia di Wiro Brajan, yaitu daerah Yogyakarta, di kediaman beliau nomor 6 atau garis miring 158 pada tanggal 25 Maret 1971, dimakamkan di Kuncen, Yogyakarta. Pak Kino ini dianggap berhasil menyebarluaskan wahyu yang disampaikannya. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 1937 mulai diterapkan praktis dari tuntutan sujud Sumarah. Sebelum tahun 1950, tata laku paguyuban Sumarah dibina oleh 3 orang panisepuh, yaitu Pak Kino, Pak Soehardo, dan yang terakhir Pak Sutadi. Atas dasar tuntutan hakiki dan berkat ketekunan serta keikhlasan dari para panisepuh tersebut, sujud Sumaroh tersalurkan dengan sistem pamong dan penyelenggaraan latihan-latihan yang mewujudkan eksistensi kehidupan paguyuban Sumarah setelah paguyuban Sumaroh berkembang luas di daerah-daerah. Maka dirasa perlu adanya pengaturan yang rapi agar ada keseragaman dalam pelaksanaan ajaran Sumaroh. Aturan itu tersebut yang bernama sesanggeman, yang disahkan dalam suatu konferensi di Solo pada tanggal 22 April 1940 yang dihadiri utusan dari berbagai daerah. Sesanggeman tersebut ditulis dalam bahasa Jawa, terdiri dari 9 pasal yang artinya mungkin sebagai berikut. Hingga detik ini, paguyuban Sumaroh masih terus berkembang, khususnya di Jawa Timur, tempat di mana ia dilahirkan. Saat ini tercatat bahwa paguyuban Sumaroh Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki kurang lebih sekitar 4.500 orang atau anggota, dan 90%-nya kebanyakan dari anggotanya beragama Islam. Namun tidak hanya itu, Sumaroh juga berkembang di luar negeri. Sumaroh berkembang di luar negeri bukan sebagai organisasi, tapi hanya sebagai perkumpulan sederhana. Jika dijumlahkan, maka anggotanya kisaran seluruhnya itu 115.000 orang. Itu untuk perkembangan dari sejarah perkembangan paguyuban Sumaroh, latar belakang dari pendiri paguyuban Sumaroh. Wallahu a'lam. Adapun tujuan didirikannya paguyuban Sumaroh ini, secara umum tujuan dari didirikannya paguyuban Sumaroh ini adalah untuk mewadahi atau memberi wadah kepada umat manusia untuk bersatu dan bersama-sama mencapai kesempurnaan kehidupan atau kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sejalan dengan itu, Ranhib berkata juga menyebutkan bahwa tujuan dari ajaran paguyuban Sumaroh ini untuk mencapai kesempurnaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita masuk dalam ajaran-ajaran paguyuban Sumaroh. Ajaran-ajaran paguyuban Sumaroh terdiri, yang saya rangkum, ada 3 macam. Yang pertama ajaran ketuhanan, yang kedua ajaran kemanusiaan, yang ketiga ajaran budi luhur.
Yang pertama kita bahas yaitu ajaran ketuhanan. Dalam paguyuban Sumaroh memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu Maha Esa, atau yang disebut Tuhan itu satu. Muruba wasesa kalau dalam bahasa mereka, atau yang disebut dengan kuasa di dunia maupun di akhirat. Setiap anggota daripada paguyuban Sumaroh mempercayai Tuhan dari sifat-sifatnya. Untuk memantapkan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa tersebut, maka perlu diadakan penghayatan langsung dengan melatih diri untuk menenangkan dan menguasai hawa nafsunya sendiri, seperti angkara murka, iri, dan lain sebagainya. Agar antara jiwa dan raganya untuk menyatu dalam melakukan sujud Sumaroh itu dengan seksama, dengan santai, dengan rileks. Jadi hubungan antara Tuhan pun bisa terjalin dengan baik. Itu menurut paguyuban Sumaroh. Kemudian menurut ajaran paguyuban Sumaroh, Tuhan adalah zat yang Maha Esa, dekat dengan manusia, bahkan bertempat dalam hidup manusia, serta duduk dalam diri atau melindungi manusia dalam hal apapun. Jadi selalu sujud, ini manusia yang selalu sujud Sumaroh, maka Tuhan pun akan dekat padanya dalam keadaan apapun. Kemudian jiwa manusia merupakan percikan dari Tuhan. Oleh karenanya Tuhan itu Maha Suci. Jadi seorang dalam melaksanakan sujud Sumaroh, hatinya tuh harus suci, jiwanya harus benar-benar suci agar dapat menunggal dengan Tuhan atau bersekutu dengannya. Jadi dalam keadaan suci dan bersih, kita ketika mau berhadapan dengan Tuhan itu harus dalam keadaan tersebut. Dengan itu kita juga berhubungan dengan Tuhan akan lebih baik dan lebih bagus interaksinya. Jadi seperti itu. Dan adapun ajaran yang kedua yaitu ajaran kemanusiaan. Ajaran kemanusiaan menurut ajaran paguyuban Sumaroh, manusia berasal dari Tuhan. Raga atau jasad manusia berasal dari unsur-unsur seperti unsur api, unsur air, unsur udara, bumi, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Di samping unsur-unsur jasad tersebut, dalam diri manusia juga terdapat 4 nafsu. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu alamuah, yang ketiga nafsu mutmainnah, dan yang terakhir nafsu sufiyah. Jadi jika seseorang itu mengerti bahwa semua asal usulnya sama, baik jiwa dan raganya, maka ia akan mengerti pula bahwa manusia itu tidak ada bedanya. Jadi mempunyai derajat yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang satu sama yang lain, maupun dia pejabat atau konglomerat, dia masyarakat jelata atau masyarakat terpandang, sama semua derajatnya. Manusia itu satu tidak akan merasa lebih tinggi, lebih baik dan lebih segala-segalanya dari yang lain. Kemudian itu untuk ajaran kemanusiaan. Kemudian adapun ajaran yang terakhir yaitu ajaran budi luhur. Ajaran budi luhur ini paguyuban Sumaroh samping mengajarkan kepada anggotanya untuk tetap beriman kepada Tuhannya atau Tuhan yang Maha Esa serta bersujud Sumaroh kepadanya, juga mengajarkan tentang budi luhur, yakni membentuk jiwa agar memiliki sifat-sifat yang luhur dengan cara melatih segala perbuatan, perkataan dan hati secara moralitas atau secara moralis agar dapat mendekatkan dengan sifat-sifat Tuhan yang Maha Suci atau yang Maha Esa. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai ajaran dan aliran daripada paguyuban Sumaroh. Dari saya sendiri masih banyak
kekurangan dan kesalahan dalam mengutip referensi, dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.